Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dialah yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mempertemukan kita pada kali ini, dan juga shalawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi kita, masuk pada ke bab yang kedua, yaitu tentang perilaku jujur dan menepati janji. Nah, jadi yang pertama ini jujur dulu. Jujur itu adalah suatu sifat terpuji atau akhlakul karimah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat jujur, dan para nabi juga memiliki sifat jujur juga. Nah, karena sifat wajib bagi para nabi dan rasul itu adalah sidik, salah satunya yaitu jujur, dan juga patona cerdas, yaitu juga tabligh menyampaikan, yaitu juga amanah dapat dipercaya. Ini adalah sidik jujur. Nah, terus bagaimana contoh jujur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu jujurnya itu adalah bahwa ketika beliau dalam berdagang, uniknya beliau ketika berdagang itu beliau kalau menjelaskan spesifikasi barangnya, spek barangnya, dia Rasulullah itu suka menampilkan apa adanya. Jika memang ada kekurangan, Rasulullah sampaikan. Bahkan Rasulullah lebih suka menyampaikan kekurangannya ketimbang kelebihannya. Sehingga kalau orang tahu bahwa kekurangannya ini karena sudah disampaikan, jadi dia udah menerima aja. Oh, nggak apa-apa. Jika memang misalkan minusnya ini, oh ya udah nggak apa-apa. Jadi atau kelebihannya disembunyikan. Jadi ketika sudah dibeli sampai di rumah, wah ternyata bisa gini, ternyata bagus. Nah, jadi orang lebih suka jadinya. Nah, kalau zaman sekarang banyak orang yang berdagang itu hanya menampilkan spek-spek yang bagusnya saja. Jadi minus-minusnya disembunyikan. Tapi kalau Rasulullah, minusnya Rasulullah tampilkan. Misalkan ini baju kainnya ini mudah sekali kumal, misalkan. Kalau dicuci itu agak bau dia. Nah, jadi dibilangin gitu minus-minusnya. Bukan hanya speknya bagus-bagusnya, enggak. Nah, itu saking jujurnya Rasulullah. Nah, tapi mudah-mudahan kita kalau berdagang itu bisa seperti itu. Nah, caranya Rasulullah saking jujurnya. Nah, jujur itu ada terbagi tiga. Yang pertama jujur dalam niat, yang kedua perbuatan, yang ketiga dalam perkataan atau lisan. Nah, yang pertama jujur dalam niat. Jadi misalkan niat kita itu pengen contoh saya berniat pengen puasa, tapi dia memang nggak mau berpuasa. Itu sama dengan membohongi niat, karena memang kan dalam Islam itu niat tetap dihitung pahala, tapi kalau bermain-main dalam niat itu juga nggak dihitung pahala. Jadinya nanti saya ingin tadi puasa, tapi dia nggak mau puasa. Puasa nggak? Nah, niatnya doang pengen dapat pahala katanya, tapi enggak. Nah, kalau pengen niatnya jadi pahala, jadi tetap berusaha untuk melaksanakannya. Atau ketika kita sholat, kan niatnya usolli fardhu zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala. Nah, katanya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Nah, tetapi
Tidak, ternyata dalam hatinya karena ingin disuruh orang tua, karena dipaksa orang tua, atau niatnya sholat duha lillahi ta'ala, tapi niatnya bukan karena orang lain. Biar dikira orang, oh ini taat katanya, hebat bisa sholat duha, bisa sholat tahajud. Adapun kalau misalkan masih mengharap sholat duha, misalkan rezekinya dipermudah, itu masih boleh berharap pada yang itu, karena memang Rasulullah yang mengajarkan bahwa sholat duha itu bisa melancarkan rezeki. Oke, boleh karena lirizki. Tapi kalau yang lebih bagus lagi adalah lillahi ta'ala, memang benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena rizki. Tapi kalau pengen rezeki ya boleh, tapi masih level yang rendah. Kalau pengen naik yang level tinggi, yang pro-nya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena rizki lagi. Oke. Selanjutnya, jujur dalam perkataan atau jujur dengan lisan. Nah, ini yang paling sering terjadi, yaitu bohong, mengata-ngatai orang. Sini ada contohnya dusta, fitnah, adu domba, dan gibah. Nah, atau jujur itu juga bisa diartikan kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan hati. Nah, misalkan kalian tadi makan pentol 5 tapi bayarnya 4. Jadi bohongnya itu adalah dari segi perkataannya. Dia mengatakan bahwa dia makan 4 padahal sebenarnya makan 5. Nah, jadi tidak sesuai antara perkataan dengan yang telah dia lakukan. Kamu tadi sholat tahajud ya? Ya tahajud katanya dalam mulutnya, tapi ternyata dia enggak tahajud. Jadi tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Atau tadi ada tabrakan di sana, terus katanya, wah hancur badannya misalkan. Ternyata enggak seperti itu. Nah, ternyata ya berarti tidak sesuai perkataan dengan apa yang realita yang sedang terjadi. Melebih-lebihkan perkataan itu juga bohong. Oh, saya main pro banget katanya. Itu mah kecil. Nah, ternyata ternyata. Jadi tidak sesuai dengan perkataan dan realita yang terjadi. Jangan, kalau memang enggak bisa bilangnya enggak bisa. Kalau memang enggak punya uang, bilang enggak punya uang. Kalau memang lagi kere, bilang aja kere. Itu enggak usah berbohong. Selanjutnya jujur dalam perbuatan. Jadi perbuatannya memang dilakukan, tapi tadi kan diawali dengan niat, ternyata dia lakukan, berarti perbuatannya juga memang mencerminkan dia jujur. Nah, atau dia melakukan sesuatu itu baik dilihat maupun gak dilihat orang, tetap dia lakukan. Wah sepi ini, malas saya sholat katanya, sholat duha gak ada yang lihat. Nah, itu berarti berbohong juga dalam perbuatannya. Kalau memang dia memang serius pengen sholat duha, ada orang kayak sepi tetap sholat duha, ada orang atau sepi tetap sodako. Ini ada orang, ada teman langsung sodako, nggak ada orang nggak mau. Jangan, itu artinya berbohong pada diri sendiri juga memang. Sekarang dalilnya, dalil perintah bahwa kita memang harus berkata jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Oke, untuk kita yang beriman. Lanjut, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ngaku-ngaku dia tahajud padahal enggak tahajud, ngaku-ngaku kholaqoh dia padahal
ngaji, nggak khalaqa, ngaku-ngaku dia belajar pada nggak belajar, ngaku-ngaku nonton video ini sampai habis padahal enggak, padahal nge-skip. Jangan. Nah, itu kata Allah itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Nah, yaitu mengatakan sesuatu padahal nggak sesuai, padahal dia nggak ngerjakan. Jangan. Itu Allah sangat benci. Kalau sangat benci artinya apa? Artinya Allah akan menyiksanya. Kalau kita benci misalkan dengan sesuatu pasti kita siksa. Kalau kita sayang dengan sesuatu kita bakal kasihi. Nah, nggak mungkin kan kita saya benci dengan ini tapi dipusut. Saya benci kamu kucing misalkan, tapi dipusut kan nggak mungkin. Tapi kalau benci pusut. Nah. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah dan jujurlah, jangan bohong. Ini ada kisah zaman dulu itu iblis dan syaitan itu masih bisa dilihat, masih kelihatan. Jadi ada seorang pemuda yang datang kepada iblis. Wah iblis, saya ingin bertanya. Tanya apa kamu? Kata si iblis. Saya ingin menjadi kamu, gimana caranya? Terkejut iblis. Kok kamu pengen jadi saya? Ya pokoknya saya benar-benar pengen jadi kamu, gimana caranya? Kata si pemuda tersebut. Terus kata si iblis, oke, caranya adalah tinggalkan sholat dan jadilah pembohong, dan tebarlah janji palsu dan berbohong. Jadi kata si pemuda, oh gitu ya jadi kamu. Baiklah, sampai pada waktu detik ini saya berjanji tidak akan melakukan apa yang akan kamu kerjakan tadi, yaitu apa? Meninggalkan sholat dan menebar janji palsu dan berbohong. Jadi kalau pengen jadi iblis, jadi syaitan, itu berbohong juga termasuk. Jadi kalau gak pengen jadi mereka, jujurlah. Karena jujur itu memang berat. Hanya orang-orang yang bermental kuat yang mampu berjujur. Hanya orang yang mentalnya lemah itu yang suka bohong. Karena dia gak siap untuk ketahuan keburukannya, makanya dia berbohong. Kamu bisa gak pakai hero ini misalkan? Oh bisa katanya. Ayo coba pakai. Aduh saya lagi pengen pakai ini katanya. Nah kan dia berbohong. Waktu dia pakai nggak bisa. Kamu bisa nggak pakai senjata ini? Ternyata nggak bisa. Bisa ya saya. Wah bohong, jangan. Jujur aja saya nggak bisa pakai ini. Saya bisanya pakai panci aja. Itu. Selanjutnya hadis tentang berperilaku jujur. Dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Sesungguhnya jika seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Jadi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin memberikan kita rumus gampang menjadi orang baik dan masuk surga. Jadi kata Rasulullah, jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi artinya jujur sama dengan surga. Terus kata Rasulullah, sesungguhnya kejahatan. Kejahatan bohong itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring kepada neraka. Jadi orang yang bohong sama dengan neraka, jujur sama dengan surga. Oke, itu rumusnya.
Nah, selanjutnya bagaimana cara contohnya kita mengamalkan jujur dalam sehari-hari? Nomor satu, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Artinya apa? Enggak menyontek, lakukan dengan diri sendiri. Kalau kalian memang kuat mental, kalian siap untuk dapat, ibaratnya dapat nol, siap sudah. Tapi juga belajar juga, jangan nggak belajar. Belajar, ternyata ketika ulangan tetap nggak bisa dan berani nggak nyontek, udah nggak apa-apa. Penting saya tadi udah belajar, walaupun nggak keluar juga ternyata, ya udah. Berarti memang takdirnya memang nggak bisa. Tapi kalau memang nggak belajar, terus nggak nyonteknya atau menyontek juga, itu salah. Jadi intinya adalah belajar, terus ketika ulangan nggak nyontek, apapun nilainya, itulah hasil kita. Itu bagi orang yang bermental kuat. Bagi yang lemah, saya nggak sanggup kalau dapat nilai rendah katanya. Nah, itu jangan. Selanjutnya, menyampaikan hasil ulangan dan ujian kepada orang tua sesuai kenyataan. Mak, tadi saya dapat 0. Oke, sekarang kamu masuk kamar enggak, jangan keluar. Oke, mana HP kamu, katanya. Saya sita 1 minggu. Itu kita udah siap mendapatkan hukuman-hukuman memang dari orang tua, misalkan nilai kita memang rendah. Tapi jangan kita berbohong. Mak, saya tadi dapat 100, mana sudah saya buang, katanya. Nah, itu bohong lagi, jangan. Jadi harus jujur. Mak, saya dapat nilai 20. Oke. Besok gak sanggup. Nah, yaudah, oke siap mak. Gitu. Selanjutnya, melaksanakan ibadah sholat dengan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahan yang telah terjadi. Kalau memang salah, minta maaf. Atau diakui kesalahannya. Tadi menghilangi Tupperware katanya. Nah, oke. Mana kakak, saya coret. Enggak gitu juga. Jadi kalau memang kita ada salah, kita akui. Misalkan mecahin piring, menghilangkan sendok, menghilangkan Tupperware, kita akui. Walaupun hukumannya apalah berat. Yang penting jujur dulu. Selanjutnya, melaksanakan ibadah ketika dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain. Dilihat maupun enggak dilihat, tetap melaksanakan ibadah. Nah, kalau kita memang jujur gitu. Selanjutnya, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Nah, kalau memang berita belum tahu benar atau salahnya, yaudah nggak usah kita share dulu. Tapi kalau memang udah bener, kayaknya bener dan bisa terbukti, kayak kita share, sebarkan. Kalau memang itu berita baik juga. Ini berita, ada yang berita benar, ada yang berita bohong. Kalau berita benar, kita lihat lagi, ini beritanya benar, baik atau buruk. Kalau memang baik kita share, benar tapi buruk jangan juga kita share. Nah, hikmahnya yang dapat kita ambil ketika kita bisa jujur nanti, kita akan pertama dimudahkan masuk surganya Allah. Kita masuk surga lewat jalur prestasi jujur. Jadi kita bisa masuk surga gara-gara jujur. Tapi sholat juga, bukannya nggak sholat. Oke. Puasa juga. Nah, dan ibadah-ibadah lainnya juga. Yang pasti rukun iman dan Islamnya aman. Selanjutnya, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, karena orang jujur itu disayangi Allah Subhanahu wa taala, orang bohong itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayang, ya itu disayangin. Kalau Allah benci, ya disiksa. Gitu. Disayang keluarga dan teman. Oke, kan kamu kan anak yang jujur. Jadi memang disayangi. Tapi kalau bohong, kamu bohong, ngomong apa juga saya nggak percaya. Kayak di Upin Ipin itu kan kata si Jarjit, tolong ada serigala di sini. Awalnya kan datang Upin Ipin dan lain temannya. Terus yang kedua, tolong ada serigala di sini, datang lagi. Ternyata bohong 2 kali. Ketiga, tolong ada serigala di sini. Datang, nggak mau datang lagi mereka. Kami tak percaya lagi katanya. Karena memang orang bohong itu bakal nggak dipercaya lagi. Jadi lo orang yang jujur, sehingga kita kalau ngomong dipercaya orang.
Oke, yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Jujur dapat pahala. Yang kelima, dicintai Allah dan Rasulnya. Yang keenam, mendapat kepercayaan orang lain. Ketujuh, mendapat kemudahan dalam segala urusan. Dimudahkan urusannya kalau bagi orang yang jujur. Kalau orang yang bohong itu susah urusannya. Nomor 8, memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa. Jadi tenang hati dan jiwa kita kalau kita menjadi orang yang jujur. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita amalkan dan kita juga dimudahkan dalam memahami pelajaran yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita mari berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.